Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Oke, di episode kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dan sekarang sudah menembus 800 subscribe. Artinya sedikit lagi kita akan menuju ke 900 subscribe. Dan saya mau ingatin lagi bahwa kami sedang menggalang dana untuk 500 anak-anak NTT yang kurang mampu. Nah, ketika dana itu terkumpul, kami akan membeli hadiah berupa sepatu atau tas untuk menolong mereka supaya tetap sekolah. So, jangan ragu-ragu lagi untuk tekan link di deskripsi di bawah dan klik donasi sekarang. Oke, di episode kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan negara tetangga kita yaitu Timor Leste. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga follow Instagram saya di @fonsega. Sebelum kita membahas tentang perekonomian dari kedua wilayah ini, sebaiknya kita tahu dulu kapan berdirinya, berapa luas wilayahnya, dan berapa jumlah penduduk di kedua wilayah ini masing-masing. Oke, kita mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu luas wilayahnya adalah 47.931,54 km persegi dan jumlah penduduknya adalah 5,4 juta. Provinsi Nusa Tenggara Timur berdiri pada tanggal 20 Desember 1958. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kabupaten. Oke, kita lanjut ke negara Timor Leste. Yang pertama adalah Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975. Kemudian dia bergabung dengan Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 dan pada tahun 1999 terjadi kerusuhan di Timor Leste yang harus memaksakan masyarakatnya untuk memilih antara pro merdeka atau pro Indonesia, dan sebagian besar masyarakat Timor Timur memilih untuk merdeka. Nah, pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste resmi merdeka. Luas wilayah negara Timor Leste adalah 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk yaitu 1.318.445 jiwa. Oke, mari kita bahas tentang perekonomian kedua wilayah ini. Negara Timor Leste kini berusia 18 tahun sejak diakui PBB sebagai negara merdeka. Meski sudah 18 tahun merdeka dari Indonesia, Timor Leste belum juga dibilang sejahtera. Bahkan kini pertumbuhan ekonomi negara Timor Leste kian terpuruk. Dikutip dari Bank Dunia tahun 2020, pertumbuhan perekonomian negara Timor Leste terbilang masih melambat dibandingkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, Timor Leste ini masih menjadi salah satu negara yang paling miskin di dunia. Menurut laporan United Nations Development Program atau UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Produk domestik bruto atau PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,23 juta dengan kurs 14.532 rupiah pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar 4.174,9 dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 juta. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia.
terutama barang-barang impor. Pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste sekitar 4,1% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 4,9% di tahun 2021. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja lambat atau melempem dari tahun ke tahun pasca kemerdekaan. Ini terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Teman-teman, di sisi lain yaitu konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Timor Leste menyambut baik pertumbuhan PDB. Tetapi reformasi masih jadi kunci untuk mengejar potensi investasi dari sektor swasta sesuai dengan target pemerintah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan penciptaan setidaknya 600.000 lapangan kerja baru per tahunnya. Jelas Pedro Martins, ekonomi senior Bank Dunia untuk Timor Leste. Meski investasi sektor privat yang masuk masih rendah, negara ini masih menikmati stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang masih terkendali. Kredit ke sektor swasta masih juga bisa tumbuh 13%, terutama didorong pemerintah dari sektor rumah tangga. Namun neraca fiskal Timor Leste terbilang buruk karena anggaran pengeluaran publik yang terus meningkat. Selain tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jatuh menurun. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel, setara minyak BOE yang banyak dikerjasamakan dengan Australia. Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di tahun 2020 karena pandemi virus corona atau COVID-19 dan kondisi politik yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund, di mana 60%-nya digunakan untuk menangani COVID-19. Virus corona memperburuk ekonomi Timor Leste yang berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, melambatnya perdagangan ekspor-impor, dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 5,20% year of the year, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 5,13% year of the year, dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 yang sebesar 5,02% year of the year. Nah teman-teman, dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 masih ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan tahun 2018. Terjaganya daya beli masyarakat didukung oleh rendahnya inflasi dan perluasan penyaluran bantuan sosial non-tunai pemerintah. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta konstruksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan 4 2019 tercatat sebesar 5,32% year of the year, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 3 2019 sebesar 3,87% year of the year. Nah teman-teman, akselerasi ekonomi pada triwulan keempat terutama didorong oleh konsumsi pemerintah dan investasi sejalan dengan tingginya realisasi belanja pemerintah daerah.
Mengikuti pola historis penyerapan belanja pemerintah daerah yang tinggi pada akhir tahun serta investasi swasta pasca pemilu 2019 dan pengumuman kabinet yang baru. Dari sisi lapangan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2019 didorong oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan serta konstruksi. Pada triwulan 1 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan melambat dengan kisaran 4,84% sampai 5,24% year of the year seiring kecenderungan masyarakat menahan konsumsi pasca hari Natal dan Tahun Baru dan terbatasnya realisasi belanja pemerintah daerah dan investasi swasta pada awal tahun. Di samping itu, COVID-19 yang melanda Tiongkok berpotensi menahan kinerja ekspor impor luar negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Tiongkok. Dari sisi lain, lapangan usaha, perlambatan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan 1 2020 diperkirakan dipengaruhi oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta LU konstruksi. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, realisasi pendapatan pemerintah atau APBN, APBD provinsi dan APBD 22 kabupaten atau kota telah mencapai 30,35 triliun atau 104,11% year of the year dari total rencana pendapatan tahun 2019 yang sebesar 29,15 triliun. Realisasi pendapatan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 27,52 triliun atau 102,48% year of the year dari total rencana pendapatan tahun 2018 sebesar 26,86 triliun. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai 43,44 triliun atau 90,87% year of the year dari pagu belanja tahun 2019 sebesar 47,80 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 sebesar 14,01 triliun atau 90,02% year of the year didorong dengan peningkatan realisasi belanja konsumsi di tengah penurunan belanja modal. Itulah pertumbuhan ekonomi yang harus saya baca karena jujur saja saya tidak hafal dengan angka-angka ini, jadi saya harus membacanya. Nah, kita berbicara tentang perkembangan daerah pembangunan. Saya rasa kedua wilayah ini mengalami perkembangan yang mau dibilang lumayan bagus. Tapi seperti yang teman-teman tahu bahwa perkembangan pembangunan yang ada di Timor Leste masih dibilang lambat karena seperti yang kita tahu bahwa setelah terjadi kerusuhan itu ada banyak sekali bangunan yang hancur sehingga dalam waktu 18 tahun itu sangat mustahil sekali pemerintah Timor Leste untuk memperbaiki itu semua. Jadi, nah kita melihat bahwa dalam kurun waktu 18 tahun ini pemerintah Timor Leste masih terus berusaha untuk membangun kembali negara Timor Leste supaya kedepannya itu jauh lebih baik. Contohnya di tempat saya lahir, mau dibilang itu masih belum sekali pembangunan itu baik karena pembangunan seperti jalan raya, rumah-rumah yang sebelumnya itu merupakan peninggalan dari negara Indonesia. Jadi ya wajarlah kalau negara Timor Leste ini masih tergolong negara yang masih tertinggal dan mau dibilang salah satu negara termiskin di dunia ya, dan menempati posisi 152 dari 162 negara. Itu wajar karena negara Timor Leste ini masih dibilang masih sangat muda. Nah,
Dan kita berbicara tentang pembangunan di NTT ini. Nah teman-teman, kita tahu bahwa di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas bahwa pembangunan di NTT ini sudah sangat baik sekali. Kita berbicara tentang perbandingan pendidikan di Timor Leste dan di NTT. Nah seperti yang kita tahu bahwa teman-teman, banyak mahasiswa dari Timor Leste yang kuliah di negara Republik Indonesia. Lebih tepatnya sebagian besar ada di Jogja, di NTT dan sekitar wilayah Jawa itu ada banyak mahasiswa yang kuliah di sana. Nah, tidak menuntut kemungkinan juga ada juga mahasiswa dari Timor Leste ini yang menuntut ilmu sampai di luar negeri seperti di Inggris dan Australia. Perkembangan pendidikan di NTT ini masih tergolong jauh lebih baik karena ditopang langsung sama Indonesia, artinya menjadi perhatian langsung dari pemerintah Indonesia, sehingga semua universitas di Indonesia ini, anak-anak muda dari NTT yang pengen kuliah, mereka mendapatkan akses dengan bebas. Nah oke teman-teman, saya berharap bahwa dari video ini bisa menjawab teman-teman yang meminta saya untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi Timor Leste dan perkembangan pembangunan dari kedua wilayah ini. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya berharap video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless.